Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar UAS Perangkat Komputer dan Software 2 yang berasal dari Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, perkenalkan nama saya Jenny Uyawan dengan NIM 1201825 dari angkatan 2020 Prodi Biologi dari TPB 37. Di sini saya akan membuat program dengan menggunakan konsep pertama adalah percabangan, yang kedua adalah perulangan, dan yang ketiga adalah array. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4. Yang pertama adalah latar belakang, tentang pembuatan program, yang kedua adalah flowchart dari kedua program C++, yang ketiga adalah program C++, adalah codingan program yang sudah saya buat, dan yang keempat adalah saya akan mendemokan program atau cara menggunakan program tersebut. Yang pertama adalah latar belakang, penjelasan pembuatan program. Materi yang pertama adalah biologi. Saya mengambil materi tentang taksonomi. Taksonomi ini juga merupakan ilmu untuk menentukan dan memberikan nama kelompok organisme berdasarkan karakteristik yang sama. Materi taksonomi dapat diprogram dengan mudah yang dapat memanfaatkan array 2 dimensi dan perulangan bercabang atau nested loop. Indeks pertama pada array 2 dimensi digunakan untuk menyimpan data sejumlah dengan banyaknya data yang ingin dimasukkan user, dan indeks kedua sejumlah 7 kolom untuk menyimpan 7 struktur taksonomi. Struktur taksonomi terbagi menjadi kingdom, divisi atau phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Materi yang kedua adalah matematika. Saya mengambil tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinomial. Operasi ini memiliki prinsip yang sama, yaitu menjumlahkan atau mengurangi suku sejenis, yaitu suku dengan pangkat perubah sama. Materi ini dapat dengan mudah diprogram dengan memanfaatkan array dan perulangan, yaitu penggunaan array untuk menyimpan koefisien persamaan, perulangan digunakan untuk melakukan input koefisien persamaan dan output hasil operasi polinomial. Yang kedua adalah penjelasan tentang flowchart dari kedua program C++. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah materi biologi. Saya sudah membuatkan flowchartnya dengan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama mengklik main, lalu mengklik integer dengan variabel i, j, dan n, lalu mengklik string array dengan nama taksonomi sejumlah 7 nama. Yang pertama adalah kingdom, divisi atau phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Ketika sudah memasukkan nama taksonomi ini, maka kita akan diperintahkan untuk memasukkan output dengan perintah masukkan banyak jenis makhluk hidup. Lalu kita klik input dengan value n, lalu kita klik string array dengan nama taksonomi yang sudah disebutkan di atas, lalu akan menuju variabel i dengan value 0 sampai dengan n1. Jika benar yang kita masukkan, maka kita akan diperintahkan untuk memasukkan output yang diperintahnya input data makhluk hidup. Terserah kita memasukkan dari output i plus 1. Lalu kita memasukkan variabel j dari 0 sampai 6. Jika benar, maka akan diperintahkan untuk memasukkan output nama taksonomi, yaitu output dengan input taksonomi yang di atas. Jika ini sudah, maka kita akan langkah selanjutnya yaitu memasukkan integer index dengan perintah output, yaitu masukkan indeks untuk cek taksonomi. Dengan klik input index, yaitu indeksnya adalah indeks sama dengan 1. Dengan variabel i dari 0 sampai 6, maka akan keluar output nama taksonomi i, output dan output taksonomi dari ketujuh taksonomi di atas. Jika ini benar, maka selesai. Untuk membuktikan apakah flowchart langkah-langkah ini benar, maka kita akan merun. Nah, di sini sudah muncul masukkan banyak jenis makhluk hidup. Ketika saya mengklik 1, maka akan muncul input data makhluk hidup ke 1. Yang pertama adalah kingdom. Jika saya klik 2, maka yang muncul adalah divisi atau phylum. Jika saya klik 3, maka yang muncul adalah kelas. Jika saya klik 4, maka yang muncul adalah ordo. Jika saya klik 5, maka yang muncul adalah family. Jika saya klik 6, maka yang muncul adalah genus. Jika saya klik 7, maka yang muncul adalah spesies. Nah, jika saya klik 8, maka akan muncul perintah masukkan indeks untuk cek taksonomi. Baiklah, di sini saya akan mengklik 1. Maka apapun yang saya cari di atas tadi, semua akan muncul dan keluar secara bersamaan.
Nah, materi selanjutnya adalah matematika. Saya sudah membuatkan flowchartnya dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah mengklik main, lalu mengklik integer dengan variabel m dan i, lalu mengklik perintah dengan output perintahnya masukkan nilai m, lalu mengklik input dengan value m, lalu mengklik integer array dengan menggunakan rumus fx m plus 1, qx m plus 1, dan hx m plus 1. Lalu mengklik variabel i dari value 0 sampai m. Setelah itu akan diperintahkan untuk memasukkan output, masukkan nilai fx. Lalu klik output i dan output, lalu input fxi. Setelah ini selesai, kita akan ditujukan untuk mengklik variabel i dari 0 sampai m. Dengan memasukkan output, masukkan nilai qx, lalu output i, output, dan klik input qx. Lalu, langkah selanjutnya adalah memasukkan integer pilih. Output yang pertama adalah dengan perintah yang pertama penjumlahan dan yang kedua pengurangan. Lalu mengklik output dengan perintah masukkan pilihan, lalu mengklik input pilih. Jika ini benar, maka variabel i dari value 0 sampai m akan muncul rumus hxi sama dengan vxi plus qxi. Jika salah, maka variabel i dari value 0 sampai m akan muncul rumus hxi sama dengan vx min qx. Langkah selanjutnya, variabel i dari m sampai 0 decreasing akan memunculkan output hx, output x, dan output i. Jika benar, maka output yang ditampilkan adalah bernilai positif. Dan jika ini sudah selesai, maka program telah selesai. Nah, untuk membuktikan apakah program ini benar, maka saya akan merun program ini. Nah, di sini sudah ada perintah untuk masukkan nilai m. Ketika saya klik 1, maka akan muncul perintah masukkan nilai fx. Ketika saya klik 2, maka akan muncul perintah masukkan nilai px 1. Ketika saya klik nilai 2, maka akan muncul masukkan nilai qx 0. Ketika saya klik 3, maka akan muncul masukkan nilai qx 1. Ketika saya klik 4, maka akan muncul perintah 1 penjumlahan dan 2 pengurangan dan masukkan pilihan perintahnya. Di sini saya akan masukkan nilai 4. Maka akan muncul hasil min 2x pangkat 1 plus min 1x pangkat 0. Yang ketiga adalah program C++ atau share screen program hasil codingan yang telah saya buat. Nah, untuk program yang pertama adalah menggunakan materi biologi. Seperti biasa, kita mengklik include IOStream, lalu using namespace, lalu integer name. Lalu kita menuliskan string taksonomi tumbuhan, yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, species. Lalu yang kedua adalah string taks hewan, yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan species. Kedua string ini merupakan bagian dari array. Lalu, menuliskan integer n, yaitu code dengan perintah masukkan banyak jenis makhluk hidup dengan sin value-nya n. Kedua ini merupakan perintah untuk mendeklarasikan nilai nanti. Lalu kita masukkan string taksonomi dan integer jenis taksonomi. Nah, kedua ini merupakan value dari perintah di atas. Lalu memasukkan integer i dan j. Code-nya yaitu input data makhluk hidup ini ditujukan untuk pembaca, dan code yang di bawahnya ini merupakan ditujukan untuk pembaca memasukkan nilai. Selanjutnya adalah for, dengan menggunakan integer jenis, yaitu code untuk pertama. Perintah yang pertama adalah menginput data makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan, yang kedua hewan, dan yang ketiga pilih jenis. Pilih jenis dari tumbuhan dan hewan. Lalu sin-nya adalah value dari jenis tumbuhan dan hewan, yang akan memunculkan jenis taksonomi, jenis-jenis yang ada di atas tersebut. Lalu selanjutnya adalah penggunaan for yang akan memunculkan if dan else. Jika benar, maka jenis taksonominya akan memunculkan kode taksonomi tumbuhan. Jika salah, maka kode taksonomi hewan. Lalu menuliskan integer index, yang pertama code dengan memasukkan perintah masukkan indeks taksonomi yang ingin dilihat, yaitu shin atau chin, yaitu value-nya indeks. Maka akan memunculkan for if else. Nah, ini adalah jika benar, maka akan muncul jenis tax index, yaitu kode tax tumbuhan dan tax index. Jika salah, maka akan muncul kode tax hewan dan tax index.
Nah, untuk meyakinkan jika program ini benar, maka saya akan merun program ini. Nah, di sini sudah muncul untuk masukkan banyak jenis makhluk hidup. Di sini saya akan menuliskan angka 2. Lalu enter, maka di sini akan muncul input data makhluk hidup. Input data makhluk hidup ke 1, tumbuhan, dan yang 2, hewan. Pilih jenis. Nah, di sini saya akan memilih jenis yang pertama, yaitu 1. Lalu klik enter. Maka di sini akan muncul kingdom. Maka kita tulis di sini Flantae. Lalu enter, maka akan muncul divisi, maka kita tulis Magnoliophyta. Lalu enter, maka di sini akan muncul kelas, akan kita tulis Liliopsida. Lalu enter, maka di sini akan muncul ordo, maka kita akan tulis Voles. Lalu klik enter, maka kita tulis di sini ada family, maka kita tulis Poaceae. Lalu klik enter, di sini akan muncul genus, maka kita tulis Oryza. Lalu klik enter, di sini akan muncul spesies, maka kita ketik Oryza staphyva atau L. Lalu kita klik enter. Nah, di sini muncul input data makhluk hidup kedua. Di sini saya pilih jenis 2. Maka kita klik enter. Di sini muncul kingdom, maka di sini saya tulis Animalia. Lalu klik enter lagi, maka di sini muncul phylum, kita tulis Chordata. Lalu kita klik enter, maka di sini muncul kelas, lalu kita klik Mammalia. Lalu kita klik enter, maka di sini akan muncul ordo, kita tulis Carnivora. Lalu kita klik enter, maka di sini akan muncul family, kita tulis Validea. Lalu kita klik enter, maka di sini muncul genus, kita tulis Felis. Lalu kita klik enter, maka di sini muncul spesies. Akan kita klik Felis catus. Selanjutnya kita klik enter. Nah, maka di sini akan masukkan indeks taksonomi yang ingin dilihat. Nah, jadi kita bisa menulis jenis kedua ataupun jenis pertama. Nah, di sini saya mau memasukkan jenis yang ke pertama. Lalu klik enter. Nah, maka akan muncul taksonomi tumbuh makhluk hidupnya. Nah, untuk program yang kedua, saya akan mengambil materi matematika. Seperti biasa, kita menuliskan include IOStream, lalu using namespace, dan integer main. Lalu kita menuliskan integer M dan I. Nah, code yang pertama berisi tentang perintah aplikasi perhitungan operasi dua polinomial yang ditujukan kepada pembaca. Dan yang code yang kedua adalah perintah untuk pembaca agar menaruh hasil nilai. Dan yang ketiga adalah perintah untuk masukkan derajat atau pangkat tertinggi. Lalu sin adalah value M dari perintah ketiga perintah ini. Selanjutnya adalah integer px m plus 1, qx m plus 1, hx m plus 1. Lalu klik count, yaitu dengan perintah input koefisien polinomial px kepada pembaca, dan count yang berisi tentang perintah agar pembaca menginputkan nilai. Lalu for. Nah, for ini berisi count yang berisi perintah untuk memasukkan koefisien x pangkat, yang sin-nya adalah value pxi dari perintah ini. Nah, lalu kita klik count dengan perintah input koefisien polinomial qx, maka count-nya akan memerintahkan kepada user atau pembaca untuk memasukkan nilai. Lalu di sini ada for dengan memasukkan perintah koefisien x pangkat, lalu sin value-nya akan keluar qxi dari perintah tersebut. Lalu selanjutnya adalah kita memilih integer pilih. Yang pertama kita lakukan adalah mengoutputkan perintah 1 penjumlahan, 2 pengurangan, dan selanjutnya adalah pilih operasi dari penjumlahan dan pengurangan. Lalu akan muncul sin dengan value pilih, switch case pilih, dan case yang pertama adalah for.
For ini akan memunculkan rumus, yaitu jika benar akan memunculkan rumus HXI sama dengan PXI plus QXI. Nah, jika salah, case-nya akan memunculkan rumus HXI sama dengan PXI min QXI. Nah, setelah itu, user akan diperintahkan untuk memasukkan hasil operasi dan HX. Lalu, kita akan diperintahkan untuk memasukkan for yang code-nya berisi HXI dan X pangkat. Lalu if dengan code yang jika benar maka akan memunculkan hasil yang positif. Dan program pun selesai. Nah, untuk membuktikan bahwa program ini benar, maka saya akan merun program ini. Nah, di sini sudah muncul perintah bahwa aplikasi penghitung operasi dua polinomial. Nah, di sini diperintahkan untuk memasukkan derajat atau pangkat tertinggi. Baiklah, di sini saya akan memasukkan derajat tertinggi yaitu 3. Setelah itu enter, maka akan muncul input koefisien polinomial PX dengan perintah masukkan koefisien X pangkat 0. Nah, di sini terserah ya kita memasukkan angka berapapun. Di sini saya mau memasukkan angka 3. Enter. Nah, di perintahnya masukkan koefisien X pangkat 1, maka saya akan masukkan angka 6. Lalu perintahnya masukkan koefisien X pangkat 2, saya akan memasukkan angka 8. Lalu enter. Masukkan koefisien X pangkat 3, saya akan memasukkan nilai 10. Lalu enter. Nah, di sini akan keluar perintah untuk input koefisien polinomial dengan key X. Dengan perintah masukkan koefisien X pangkat 0. Nah, di sini saya akan memasukkan angka 7. Lalu enter. Saya akan masukkan lagi angka 1, lalu enter, maka akan masukkan lagi angka 19, lalu enter, dan akan saya masukkan angka 5, lalu enter. Nah, di sini akan muncul yang pertama penjumlahan dan yang kedua pengurangan. Nah, di sini saya ingin memilih operasi yang pertama. Lalu enter. Nah, di sini sudah muncul. Baiklah, terima kasih telah menonton video presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.